Jadi red card aku pertama kali terima endorse tuh 25.000. 25.000 sama harga makanannya sama. Back then I was broken heart. Oh, oke. Waduh. Anak SMA Berat guys, ini, biasa berat. melo. Berat ini. Menurut Safira, kalau memang disuruh bohong ya. Spread 2 digit, 3 digit ya. Kira-kira kamu bakal ambil gak street food yang gak ada duitnya? Kamu bantu untuk review. Pernah gak? Oh ini kasihan nih bapak ini. Oh sering aku review banget aja. Kak, sering juga. Coba yang kayak diceritain dong, gimana ceritanya? Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang nggak biasa ya. Kemarin kan wedding, singer, sudah ya. Terus sekarang kita ngadain ke kuliner Surabaya, media food blogger. Kita kedatangan Syafira dari founder of Kuliner SB. Halo. Halo. Coba, dari mana Syafira? Aku dari rumah. Dari rumah, oke. Dari rumah terus langsung ke sini, ini masih pagi banget. Masih pagi banget ya? Biasanya kalau pagi itu kurang susah, kayak kurang nyambung ya kalau diajak ngobrol. Ya. Tapi ini nyambung Tapi kan nggak ya? ngerti kenapa hari ini aku lumayan bersemangat gitu, Bersemangat ya? berapi-api kayak on fire. Oke, I'm ready to talk this morning. Yes, oke. Bersama Vex Rapper kita bongkar aja dunia wedding dan entertainment. Cuman kali ini kita di entertainment ya, di media food blogger. Oke, Syafira kenalan dulu dong. Kenapa kok bisa-bisa buka ini Kuliner SBY dan itu kan sudah 600.000 followers ya. Itu berapa tahun bangunnya? Oke, jadi aku buat Kuliner SBY itu dari 10 tahun yang lalu. 10 Dari years ago, tahun okay. 2014. 2014. 2014 zaman HP aku tuh masih iPhone 4. Oh, wow. iPhone 4G man, sekarang tuh udah iPhone 16. Iya, udah 10 generasi ya. Iya, udah bener lebih ya. dari 10 Iya. generasi. Like it's been a long time, it's been a long journey. Jadi 10 tahun aku baru kekumpul 680.000 followers ya. Keren. Banyak apa dikit sih? Itu banyak lah, nggak ya? sembarangan orang bisa dapat Ya. segitu. Apalagi kayak media lokal. Iya, gitu media ya. lokal Dan itu kan nggak. spesifik di makanan. Yes, nggak di ads juga loh. Itu organik, itu organik kan. 100% organik. Organik 680.000 itu nggak gampang ya teman-teman ya. Itu saya juga pelaku bisnis ya. Kalau organik tembus nggak bisa 100.000 itu berat banget sih, itu keren banget sih. Oke, Syafira, berarti kenapa bisa tiba-tiba kepikiran tuh kan? Pada waktu itu 10 tahun yang lalu, itu kan Instagram nggak banyak orang masuk kan. Orang kan juga nggak percaya pakai Instagram dong. Betul. Apalagi kan dulu kan Facebook ya. Sejujurnya ya, aku tuh bener-bener iseng aja Kak pas itu. Iseng? Bener-bener 100% iseng, kebayang gak anak umur 15 tahun ya. Masih SMA kelas 2. Iya. Aku dulu masih SMA kelas 2. Terus buat Instagram, Buat isinya Instagram. itu makanan-makanan yang aku coba. Jadi bener-bener iseng, gak pernah kepikiran kayak aku mau dapet endorse, mau punya uang banyak. Atau even kayak kepikiran buat jadi terkenal, jadi famous tuh gak sama sekali. I was hiding my face gitu, gak pernah aku tunjuk-tunjukin mukaku. Jadi aku cuma ngepostingin makanan, bahkan teman-teman aku nggak ngerti kalau aku punya akun itu. Oke. Itu dari dulu namanya ya Kuliner SBY itu ya berarti. Dulu aku mau buatnya tuh @kulinersurabaya, tapi udah ada yang pakai username-nya, meskipun si Instagram @kulinersurabaya itu nggak aktif pas itu, kayak benar-benar nggak pernah posting, cuma kayak udah kepake aja itu si @kulinersurabaya. Akhirnya aku singkat lah, disingkat jadi apa ya? Ya udahlah Kuliner SBY aja gitu. Jadi ya nggak ada kepikiran apa-apa. Iya. Nggak, tapi kepikirannya itu dari teman, inspirasi atau apa itu nggak ada ya berarti ya? Nggak ada sih emang inspirasi aku sama sekali. Jadi tuh bener-bener literally mau buat kayak my food diary, kayak makanan-makanan yang udah pernah aku cobain, daripada kayak kesimpan doang di galeri gitu. Aku pengen make something memorable, kayak bisa diingat suatu saat nanti kalau misalnya aku udah pernah kesana gitu. Inspirasi dari diri sendiri ya? Jadi diri sendiri sih inspirasinya, kayak celing muncul aja gitu. Itu ya. Terus tiap aku habis ngeposting itu kan aku mikir kayak daripada nggak kayak cuma diposting makanannya doang, aku kasih tuh info restonya di mana, harga makanannya berapa, gitu doang. Itu basisnya foto kan dulu kan? Foto doang. Tanpa video kan? Dan parahnya lagi foto itu cuma bisa square. Oh iya, 1:1. Cuma bisa 1:1. Iya. Itu bener-bener ya muter otak ya. Iya, akhirnya kayak ya udah foto pakai HP doang, nggak punya kamera. Tapi pernah seminar gak sih? Ada seminar gak tentang gitu? Aku ikut ke acara workshop gitu. Ada. Harusnya aku ikut ya back then, tapi aku nyesel sih karena aku nggak. Tapi dulu ada ya? Ada seminar seperti itu? Nggak ada sih. Ya? Kalau aku jadi speaker beberapa kali sih ngasih materi seminar tentang ini gitu. Tapi ya setelah 2 tahun karir aku mungkin. Jadi dalam 2014
misalnya aku tuh buat di tengah tahun ya. Di tengah tahun akhir Desember followers aku tuh jadi 5.000. 5.000 pas itu tuh glorious banget Kak, kayak banyak pol gitu 5.000 itu. Akhirnya mulai banyak tuh yang nawarin endorse. Ada yang tanya, rate aku berapa buat sekali endorse? Bingung dong, kayak udah dapat makanan gratis, kenapa masih harus kasih rate? Masih harus lagi. dibayar? Kayak ya kaget banget lah, apalagi pas itu aku anak SMA. Dan kakak tahu rate card aku berapa pertama kali? Pertama berapa? Coba kakak tebak lah. Tahun 2015 ya, 2014 ya. Ayo Ive, coba tebak. 200 lebih lah. 200.000? Kakak? Kakak tebaknya berapa? Aku 500, 1 juta. Gak mungkin Kak, itu tahun itu. Dan itu anak SMA yang kasih harga. Oke, ini shocking banget sih. Shocking, ya. Jadi red card aku pertama kali terima endorse tuh 25.000. 25.000? Sama harga makanannya sama. Lebih mahal makanannya dong. Yang endorse pertama kali Hoki ya? Iya, itu kalau masih disimpan pernah di review Kuliner SBY. Hoki banget sih. Gak, waktu itu yang Safira review, itu langsung omsetnya legit gak? Iyalah pasti pas itu, apalagi kayak 5.000 followers, terus kan pasti itu growing ya. Jadi tahun saya Desember 2014 tuh 5.000. Iya. Tahun 2015 pertengahan tuh udah langsung jadi 100.000. Jadi emang grownya cepet banget followers. Kan Instagram pas itu. Tapi pas aku udah 100.000 followers itu aku inget red card aku sekitar 500.000 lah udah. 500.000. Udah bisa kasih harga yang proper gitu. Masa harganya segitu ya. Tapi efeknya kan besar banget. Besar banget, apalagi belum banyak ya media food. Coba throwback 2015 ya. Berarti 2015 itu kan belum banyak pengguna user Instagram juga dong. Ya pasti. Ya kan? Ya mungkin gak sebanyak sekarang ya. Ya belum banyak. Apakah se-efek itu waktu itu ya? Saya nggak tahu. Makanya minta ini. Kalau aku inget sih harusnya se-efek itu, apalagi sudah se-efek itu ya 2015 udah ya. Se-efek itu, apalagi dulu tuh algoritma Instagram lebih ketebak ya, kayak kan jamnya dulu kan postingnya berurutan. Kalau sekarang kan kayak kamu harus mikir otak gimana caranya bikin konten itu clickbaitnya tuh harus semenarik mungkin biar bisa muncul di FYP orang. Kalau dulu kan ya udah kayak bisa tinggal posting jam sesuai orang-orang banyaknya posting, banyaknya lihat HP itu jam berapa. Ya dulu aku ingat sih ini ya, tuh bikin bisnis juga di Instagram kan, itu postnya kan berdasarkan timeline ya. Jadi kita post yang paling yang baru ya paling atas gitu. Betul. Sekarang sudah pakai AI. Iya. Tapi kakaknya kenapa kok sampai bisa terjun ke dunia kuliner? Emang suka makan. Suka sama makan. Kuliner. Kan banyak tuh. Jadi beauty, tentang businessman, lifestyle, ya fashion ya. Kenapa? Back then I was broken heart ya. Oke. Anak SMA guys, biasa melo. Berat ini. Enggak sih, aku juga selama SMA tuh gak pernah pacaran, terus kayak pernah naksir cowok, tapi cowoknya gak suka aku, sedih banget. Terus kayak teman-teman aku ngehibur aku dengan cara ngajakin ke kafe-kafe. Dulu aku asli Sidoarjo, jadi aku SMA-nya di Sidoarjo, di SMA 1 Sidoarjo, sekolah negeri. Terus pas aku tuh sering main sama teman-teman aku di Surabaya kebetulan, kayak my besties tuh kebanyakan di Surabaya. Dan teman-teman aku ini kayak suka banget ngajakin kuliner-kuliner. Kalau lagi di Surabaya pasti kan kayak banyak nongkrong ke kafe. Dulu kafe-kafe nggak sebanyak sekarang ya. Kayak anak SMA zaman sekarang tuh udah minum kopi. Oh my god, kayak aku zaman dulu gak bisa minum kopi sih pas masih SMA. Jadi sering ke kafe, terus cobain kuliner-kuliner. Terus mama papa aku juga suka yang ngajakin makan di Surabaya juga kan. Dan aku tuh kayak ngefotoin makanannya terus aku share. Dan kenapa kok gak beauty? Aku gak into beauty. Jadi aku tuh pas SMA itu nerd banget anaknya yang kayak sukanya tuh belajar doang. Jadi make up is not my thing. Dan kalau lifestyle dan gitu-gitu aku belum ngerti juga sih kakak pas itu. Fashion apalagi, anak SMA ngerti fashion apa sih? Iya. Dulu nggak terlalu banyak sih yang fashion ya. Cuma ya ada, cuma nggak terlalu banyak. Banyak sih, kalau dulu malah banyak kak fashion blogger. Malah banyak fashion ya? Kayak Sonia Erika. Oh iya. Itu Hana Siantar tuh udah mulai dari dulu dan aku ngikutin blog mereka. Iya. Tapi kayak aku tuh lebih ngikutin cara mereka. Apa sih menjelaskan ya, mendeskripsikan kata-kata itu keren banget. Zaman dulu tuh Blogspot. Iya, itu dulu masih Blogspot. SMP di otak aku makan. Iya kan? Tapi enggak kamu ini kan apa? Enggak. Aku nikmati ya. Rekam di memori kepala aku toh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya.
Kira-kira pernah nggak dapat kritik pedas dalam industri ini? Ini kan 10 tahun ya, kayak ini kamu pakai kamu nggak naik. Terus kok misalnya ini kenapa kok nggak se-impact itu? Ya ekspektasinya tidak ketemu gitu misalnya. Pernah nggak? Dari klien yang sampai negur gitu sih belum ada ya. Ya, Tapi aku yakin nggak semua endorsement itu bisa works. works ya. Betul. Kayak nggak selalu sih aku yakin. Ya, karena dalam bisnis itu indikatornya kan banyak ya. Betul. Percuma kalau kita Timing review, juga, ya kan, ngaruh ya. timing, ya kan, kita review ternyata tidak. Tapi emang udah banyak yang jual gitu loh juga. Tidak ada unique selling point-nya. Benar. kan? Itu unique selling point itu emang paling penting sih. Kita mau review seperti apapun, walaupun di review sama yang bagus ya, nggak ada unique selling point-nya susah ya kan, gitu ya. Jadi pernah nggak? Belum pernah sih. Belum Kalau pernah ya? jujur aja sampai sekarang aku belum pernah kalau ada yang sampai kayak negur Ya, endorse ya. di kamu nggak ngefek Syafira, belum ada sama sekali. 10 Jadi nggak tahun pernah overthink gitu ya. hampir nggak pernah. Aku tuh bener-bener enjoy banget sih di kerjaan aku sekarang ya, meskipun tetap aja ketemu klien-klien antik juga ada. Ya, nanti gimana tuh? Pasti. Em, Nggak mungkin nggak jujur pernah. ya 10 tahun karir aku pernah ketemu klien yang aneh banget, serius. Iya. I was late, emang aku salah ya, jadi jujur aku ngaku aku tuh Iya, salah iya. karena aku tuh telat It's 30 menit guys. It's okay. Telat 30 menit ke tempat dia, dan aku tuh sering kalau lagi nyetir nggak buka HP. Iya. Aku tipe-tipe yang kalau nyetir ya udah fokus Fokus, nyetir yes. gitu. Terus dia tuh marah-marah. Jadi kita tuh sampai rumah. Jadi tim aku tuh nyampe duluan. Tim aku juga telat kebetulan Iya. karena aku juga telat. Terus dia tuh marah-marah ngusir kita sampai nggak boleh masuk ke rumahnya. Dan marahnya tuh bukan yang kayak, Biasa. bukan marah yang bete ya. Tau gak sih yang marah maki-maki meledak-ledak sampai ngata-ngatain anjing. Apa Hah? ibu-ibu dah? Cece sih Oh. ini. Cewek. Iya cewek, umurnya kayak mid 30 gitu. Itu 10 tahun karir aku. Baru pertama kali ketemu manusia ajaib itu saat itu guys. Oh my god, dan kita tuh aku udah biasain sih Yeah. kayak training ke tim aku. Kita tuh lebih baik ngalah sama orang, Yes. kayak nggak perlu sih ribut sama Yeah. orang kayak gitu. Betul. Tapi ya aku tetap sampai pas aku pulang dari tempat aku tuh masih ya kayak gemetar karena aku tuh nggak pernah ngehadapin orang yang se-emotional itu. Oke. Itu kayak one and only thing apa ya, kayak yang bisa aku kepikir dukanya selama bekerja, dan aku masih inget seberapa traumanya aku sampai sekarang. Iya, sampai dihilang. Bisa itu ya, bisa bikin video. Enggak, dia udah benar-benar marah Udah banget, marah. tantrum bener-bener, tantrum menggila. Kayak aku udah nawarin, Kak gimana kalau kita reschedule besok. I mean, dia kan tetap jualan Iya, ya besok. Itu Depot nggak kemana-mana kan. Makanan, Dia nggak iya. bener-bener marah banget, udah bener-bener yang kayak kamu nggak ngerti ya. Kita tuh semua udah siap-siap nungguin kamu. Tadi kita semua udah dandan pakai baju bagus demi kamu. Sekarang kita udah ganti. Kayak sedrama itu deh Kak. Iya, Itu tim iya. aku di belakang tuh PA aku yang mau menangis melihat ketantrumannya. Oke. Itu Wow. pokoknya itu gila deh, itu pengalaman paling gila. Iya. Aku nggak dendam sih sama Iya, orangnya. iya. Aku udah maafin. Cuma pengalamannya aja. Coba pengalamannya Wow, yang tidak aku terlupakan. tidak terlupakan Unforgettable. seumur hidup aku dimaki-maki sama orang kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Kira-kira ini kita ngomongnya agak sensitif dikit ya berarti ya, supaya kita lebih bongkar ya. Membongkar dunia yang mungkin kita tidak pernah tahu ya. Depannya seperti apa, belakangnya seperti apa. Oke. Media kuliner itu sebenarnya kayak media yang kakak Syafira tahu ya. Kalau Syafira sih saya yakin jujur ini orangnya pasti. Kira-kira ada nggak media-media di luar sana yang ya nggak ngasih jujur gitu ke masyarakat. Misal ini rasanya B, tapi dia ngomong, wah enak banget itu. Hiperbola. Hiperbola. Gitu ya. Oh pasti sih Lebih-lebih kan. kayaknya ya, pasti Ada kalau ya? hiperbola itu pasti ada Ada sih ya? menurut aku. Karena kan kayak sukanya tuh buat clickbait ya mereka Ya. ini. Jadi ada ya kayak gitu ya. Mungkin ada. Pasti ada Aku ya. pun tapi aku kalau disuruh nyebutin kayak siapa gitu nggak ada yang Ya, muncul ya, di ya. kepala aku sih. Cuman pasti ada ya di itu ya. Terus kayak ngebohongin kayak misal supaya audiens tuh naikin engagement kayak gitu. Pernah nggak? Pasti ada lah ya Kak ya, yang bohong terus kayak buat drama Ya. misalnya. Kalau aku sih enggak sama sekali. Kalau di kuliner Surabaya sendiri gimana? Kalau Aduh. misalnya prinsipnya Syafira apa Prinsipnya- dalam prinsip- review? Prinsip kita adalah Ya. biasa aja. Apa adanya, honest review. Honest review apa adanya, ya udah. Aku ada tim juga kan, Yes. kita setim itu kayak satu visi misi banget. Kita tuh semuanya
guys, kayak aku selalu bilang ke mereka, guys kita ini biasa aja, nggak usah ribut-ribut sama orang, nggak usah bikin drama, nggak usah bikin konten yang aneh-aneh. Bahkan kalau misalnya ada klien yang request aku buat bikin konsep yang menurut aku nggak perlu, misalnya nih kapan hari ada joget Fadel kan terkenal. Menurut aku Fadel tuh bukan sosok yang bisa menjadi panutan. Ya kan kayak dia masih muda, katanya bawa pacaran sama anak orang. Itu kan nggak bagus dong, nggak buat kita tiru. Aku nggak mau buat clickbait kayak gitu. Sorry, aku nggak mau. Jadi aku lebih suka kayak ya udah biasa aja. Mari kita cari dari usaha kamu ini apa yang bisa diulik. Kayak misalnya nih Ravelux kapan hari aku pernah shoot di sini. Terus aku tuh sampai kayak ngelihat bapak-bapak tuh jahit baju nggak pakai baju, jahit baju nggak pakai baju. Jadi kan kayak aku berarti ngerasa bapak ini tuh udah nyaman banget loh kerja di sini sampai sampai nggak pakai baju. Kayak Cece pun pas ngelihat itu kayak disapa aja bapaknya kayak sambil senyum-senyum. Terus aku tanya bapaknya udah kerja di sini berapa lama? Dia udah kerja lama banget di sini. Berarti kan Ravelux ini kayak memanusiakan manusia ya, sampai bapak-bapak karyawan-karyawan tuh pada awet, pada nyaman di sini. Nah itu kan salah satu keunikan Yes. Daripada kita ngasih clickbait yang nggak penting ataupun bohong ataupun palsu, ya aku lebih suka biasa aja. Iya. Terus kalau ini pernah nggak dibayar saat mahal spread tapi jangan untuk fake review? Pernah nggak dapat tawaran seperti itu? Dapat tawaran? Enggak sih kayaknya. Enggak pernah ya? Tolong dong ini dikasih uang saya kasih sini tapi ngomongnya jangan gini ya, ngomongnya gini gitu. Kalau diatur mungkin iya, pernah. Tapi kalau misalnya disuruh bohong Dibohong sesuatu enggak sih. Enggak pernah ya? Oke. Terus kalau misalnya menurut Safira, kalau memang disuruh bohong ya, kasih uang. Spread 2 digit, 3 digit ya. Kira-kira kamu bakal ambil gak? Enggak sih kayaknya. Kenapa? Kayak aku males banget sih ke orang itu, kayak tidak suka ribut. Kayak baru-baru ini tuh ada yang mau endorse aku buat kayak krim pembesar payudara. Terus aku tuh malu, maksudnya kayak gila sih mama papa aku nanti kalau lihat konten aku lagi nge-review pembesar payudara, apa suami aku misalnya kan pasti enggak, mereka kayak ya mungkin mereka nggak marah, cuma kan ngelihatnya kayak aneh. Jadi ilfeel, kok gitu sih. Ya meskipun ya mungkin kalau ada influencer lain yang review juga nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mereka mau dan oke. Tapi kayak kalau aku sih lebih mikir ke parents aku pas lihat gimana, suami aku apa anak aku kalau lihat. Jadi kayak mau dibayar 1M pun aku nggak mau sih. Waduh, berpegang teguh banget nih. Wah. Iya aku anaknya hidup biasa aja. Integritas penting ya. Penting Nama baik lebih penting daripada uang ya. Lebih baik honest review daripada kita di fake review tapi dapat bayaran besar. Ya sama sesuai dengan niche aku. Kalau aku kan ada 2 akun nih, di akun pribadi aku mungkin lebih ke lifestyle and mom gitu kan. Ya aku cuma terima kerjaan yang seputar ini aja. Kalau di Kuliner SBY makanan dong, jadi aku cuma terima endorse makanan aja. Sering muncul tau di IG aku FYP Kuliner SBY. Pasti kakak suka makan. Kalau aku cari kuliner apa ya yang di Surabaya yang enak-enak baru buka Kuliner SBY. Thank you. Oke, lanjut. Ini lebih mengarah inspirasi aja ya, food media. Kira-kira ada tips gak untuk teman-teman ya, mungkin yang pengen membangun medianya mereka sendiri ya, food blogger atau fashion blogger apapun lah itu. Kira-kira ada tips gak dari Syafira? Cuma ada dari nol dari sekarang. Tips ya. Cuma ada satu sih, konsisten dalam arti? Iya, konsisten posting, konsisten cari hal-hal baru yang bisa di-review. Itu aja sih kayaknya. Tergantung sama passionnya juga. Iya, tergantung sama passionnya. Sama kan sekarang mungkin sejak ada TikTok kan gampang ya Kak cari sesuatu yang viral gitu. Kalian bisa aplikasiin itu di konten-konten kalian sesuai dengan niche masing-masing. Tapi menurut sekarang collab penting gak? Collab penting banget sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya satu pertemanan gitu, akhirnya bisa kayak saling menarik followers masing-masing gitu. Coba ceritain dong, kolaborasi yang seperti apa Syafira maksud ini berarti? Oh, kalau berkolaborasi seperti apa itu berarti? Ya kayak sekarang nih aku masuk di podcast, kakak kan juga kolaborasi. Jadi kayak followers dari Ravelux akhirnya bisa lihat aku juga kan. Mungkin penontonnya juga ada yang punya usaha makanan, akhirnya bisa kepikiran buat endorse aku. Oke, betul. Nice. Kira-kira bikin konten sekarang ribet gak sih? Sekarang daripada dulu?
Dulu kan Ya, foto, of sekarang course. video. Jauh lebih ribet sih dipikir-pikir. Cuma ya karena kita udah ngelakuin ini sering banget, setiap hari, sehari beberapa kali, jadi ya dijalaninnya ya happy-happy aja, biasa aja. Kalau dulu kan upload semua konten apapun pasti viral kan. Sekarang Kalau tuh foto iya sih susah lebih banget. Ya lebih susah sih Kak. Ya we're struggling to mencari konten-konten yang bagus tuh harusnya bikinnya gimana. Tapi Kuliner SB masuk YouTube juga nggak? ada di YouTube. Ada YouTube juga ya berarti ya? Oh. Cuma kita belum buat podcast sih. Apakah Belum kita harus buat podcast. podcast? Enggak sih, kalau di YouTube Boleh. kita itu suka buat upload shorts aja sebenarnya, cuma mirroring dari konten-konten kita lainnya. Boleh buat program tuh. Oke. Sekarang memang zamannya sekarang udah ini ya, soalnya ada AI juga ya. Sekarang pakai AI nggak, Safira? Kebetulan aku mahasiswi S2 kan sekarang. Oke. Of course aku pakai AI. Oke. Dosenku nggak boleh lihat. Kita pakai AI juga sih. Kita kan juga handling sosial medianya restoran-restoran gitu. Oh, berarti juga terima ini ya. Kuliner SB juga. Oh, berarti juga ada agensi juga berarti ya sekarang ya. Semi agency, bukan yang kita cuma handling sosial medianya aja sih. Itu apa aja bisa diceritain nggak? Foto, video, buat video. copywriting. Ya, gitu copywritingnya biar cepat kita seringnya pakai AI sih. Iya, sekarang udah Ya itu aku zamannya maksimalin AI. di situ aja. Semua orang udah pakai AI. Coba jelasin dong, pakai AI ini apa aja yang bisa dipakai di food? Kalau di food vlogger mungkin kita bisa buat kayak content plan. Content planning. Ya, first thing first content plan, terus Yes. kedua copywriting. Ya. Copywriting, terus ketiga apa ya? Itu aja sih kayaknya kalau yang aku pakai. Oke. Ngomong-ngomong nih tentang AI. Bisa efektivitasnya seperti apa? Efisiensinya seperti apa dengan adanya AI? Dengan adanya AI, efisiensi menurutku untuk copywriting itu bisa lebih cepat kan ya, kayak lebih, kan dulu kan kita kan buat caption tuh mikirnya panjang kali lebar, terus harus sering baca-baca buku biar nemu kosakata yang bagus. Sejak ada AI, ya itu semua sudah tidak diperlukan lagi. Jadi ya efisiensinya untuk copywriting itu bisa meningkat dari 70-80% lah ya, 20% tetap dengan ide kita sendiri. Oke. Aku menyesal kenapa waktu aku SMA dulu nggak ada itu ya, ChatGPT itu ya. Betul, aku S1 juga nggak ada, S2 cering muncul. Padahal kan aku di sekolah boleh bawa HP nih. Ulangan kan tinggal ngumpetin HP, tinggal cari Iya, di ChatGPT. ChatGPT. Sekarang nggak bisa. Sekarang ChatGPT ngeri banget emang. Sekarang semua udah pakai ChatGPT. Betul. Tapi efisiensi karyawannya lebih bagus ya berarti ya untuk pekerjaannya. Pasti ya lebih kan? cepet kan. Ya, harusnya hire karyawan lebih banyak, jadi nggak terlalu banyak. Itu berpengaruh. Bantu juga AI juga ya Membantu. berarti ya. Oke. Terus untuk ini ya, pernah nggak dapat nge-review negatif ke beberapa food blog tempat? Aku nge-review negatif. Mustahil sih Kak, itu nggak mungkin. Mustahil ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin Itu ya. udah mungkin terjadi di sepanjang karir aku nggak pernah nge-publish hal negatif apapun di sosial media. Kalau memang makanannya dirasa tidak enak, udah diem aja ya. Nggak Atau perlu. kalau misalnya pun aku kenal sama ownernya, mungkin aku Ngomong dan ya. itu pun aku tata sebaik mungkin. Oh, maksudnya kasih input ya, kasih Kasih kritik input dan saran doang. ya ke mereka supaya mereka ini seperti itu. Tapi Nice, kalau ngejelek-jelekin di sosmed, never. Seriously. Cinta damai. Pecinta damai, peacemaker. Spread love, not hate. Kayak Mbak Nah. Viva nih, pecinta damai. Tapi ya, ini agak kontroversi ya. Di zaman sekarang tanpa drama itu lama naiknya. Iya, aku nggak apa-apa sih Kak. Betul nggak? Aku santai aja. Mending gitu aja ya. Aku santai aja, Iya aku nggak kan? suka menyebar drama. No gimmick-gimmick club. Berarti menurutmu drama itu gampang naikin ini kan berarti? Setuju sih aku sejujurnya. Setuju. Karena aku lihat kayak beberapa influencer itu juga terkenalnya dari kontroversi dan drama mereka. Yes. But aku tetap stick sih sama integritas aku. Yeah. Aku nggak mau kayak gitu. I'm not a perfect person ya, maksudnya Yes, aku yes, juga yes. punya. Iya, iya, Aku iya. sering bikin salah. Everybody lah. Everybody does ya. We do. Cuma aku nggak pernah membuat drama di sosial media. Oke. Karena sesimpel aku nggak suka aja sih. Kalau meskipun ada yang nyenggol-nyenggol aku, misalnya nyindir-nyindir aku nih di sosmed misalnya, pasti aku bakal tetap diem. Oh ada ya nyenggolnya itu ada ya berarti ya? Tinggal gimana tuh? Boleh nggak diceritain? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya nggak ada sih yang pernah buat ribut sama aku. Nyenggol di luar di belakang ada omongan Ya ada sih gosip, kalau omongan gitu. omong gosip itu ini ada gini, sih pasti. gosip, Aku sering dengar kayak pasti kan. yang bilang Syafira itu sombong
Aslinya aku tuh introvert banget loh Kak orangnya. Kayak gini masa sombong ya? Aku diem Kak kalau misalnya kayak ketemu di event gitu, aku bukannya Banyak. tipe-tipe nyapa duluan Iya. gitu loh. Jadi kayak mereka tuh langsung Orang label aku tuh sombong gitu. Gak apa-apa, masih aman kok. Banyak Iya. label aku judes banget sih. Jahat banget itu padahal kayak cuma ngeliat dari muka doang. Iya. Enggak. Belum ngajak Of course. ngomong, belum ini udah dicat juga. Oke, untuk tren kuliner ke depan ini. Tren kuliner menurut Syafira itu alangkah baiknya gimana nih buat mungkin para pembisnis food ya. Ada masukan nggak untuk mereka? Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya nggak boncos ya kan? Terus mungkin makanan-makanan yang seperti apa itu yang mungkin bisa naik gitu loh, ya kan? Nah, gimana? Ada nggak tips ya? Kan udah sering berkecimpung kan, udah nyobain banyak makanan Iya. kan? Tahu ini, oh ini pasti rame. Kamu punya feeling kan pasti? Bisa sih, aku punya feeling Punya itu feeling sih. kan? Bahkan aku Bisa. tiap konten itu misalnya nih ada yang endorse suatu makanan, aku tuh bahkan bisa kayak, oh ini pasti konten Ini aku pasti bakalan viral. nah nih. ini kan, ya kan? Dan itu beneran Iya kan? terjadi. Apa itu? Nah, Try- contohnya ya itu tips and trick yang seperti apa tuh coba? Nah kalau aku sih ngelihatnya, kalau yang aku pasti bisa positif yakin konten itu bakal viral, itu makanan yang jarang ada di Surabaya. Oke, Saya makanan-makanan dari daerah luar. ya. Kayak kemarin tuh ada yang endorse aku makanan dari khas Betawi. Restonya tuh jualan makanan Betawi semuanya. Heeh. Di Surabaya jarang kan. Yes. kan? Soto Betawi. Pas gitu ya. so Betawi Yuh, jarang banget enak ada banget soto Betawi dan itu. enak banget. Iya, enak banget, sumpah. Pas aku ngontenin akhirnya beneran tuh viral. Orangnya endorse sih ke aku. Iya, iya. Dan makanannya emang enak. Jadi pas itu banyak kayak followers aku yang komen ini enak, ini enak, ini enak gitu. Karena mereka udah pernah coba juga. Jadi ya boom, kontennya viral. Oke. Terus kedua, aku lihat-lihat juga sekarang itu banyak yang kayak franchise ya dari China, Yes, kayak milk tea kayak Michelle. Iya, gitu. musik. Oke. Itu juga bisa boom sih di Indonesia, di Surabaya, karena orang sini tuh FOMO ya. Kayak misalnya di luar negeri, Bener. wah di luar negeri tuh antri-antri viral kayak ada Cagi. Kemarin aku barusan balik dari Hong Kong kan, terus ngelihat di sana tuh orang-orangnya juga FOMO, dan menurut aku orang Indo lebih FOMO lagi. Contohnya itu, Osteria Gia. Oh, Sergio. Enak banget ya. Yes, ya aku sampai ke sana 2 hari berturut-turut. Sekarang aku yakin tuh waiting list nggak karu-karuan Iya sih. banget. Banget ya. Berarti yang kedua ciptakan FOMO. Iya, ciptakan FOMO. Misalnya ada sesuatu yang baru, pasti rame. Nah, selama masa FOMO ini, kalau resto tersebut bisa mempertahankan kualitasnya, Iya. orang-orang pasti balik kok someday. Oke. Menurutku. Kalau misalnya emang makanannya enak, Ya. bisa jaga kualitas yang stabil lah ya. Ya. Selama masa FOMO ini aja. Karena kan kadang-kadang ada resto tuh yang pas awal-awal akhirnya mereka tuh kewalahan, gak siap, akhirnya gak enak makanannya. Aku Oh, sering rasanya banget. berubah Waktu ya. balik-balik gak enak kan? Jadi gak enak, Pertama karena enak pas aja. FOMO itu rame banget kan, mungkin Iya, Chen iya. gak siap. Oh. Itu yang bikin. Oke. Turun Iya, habis itu setelah oke. trennya turun. Yang keempat apa itu tipsnya tadi? Yang Ada lagi nggak? keempat, itu aja sih kayaknya. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, terus Apa tuh? ya kayak menciptakan FOMO ya, Beda. terus Beda. harus beda, Unik. beda dari yang lain, unik. Terus kedua FOMO sesuatu yang baru, terus diciptakan. menciptakan baru, FOMO, ya. orang-orang tuh pengen kesana semuanya. Yang Terus ketiga ketiga konsisten, konsisten soal untuk rasa. rasa ya. Kalau tempat ngefek nggak? efek dong kalau misalnya tempatnya estetik, Tempatnya nyaman. estetik bagus, nyaman, Nah, terus harganya murah. Orang Surabaya itu suka murah loh. suka murah. Kita Murah tuh di angka price berapa sih? sensitivity-nya tinggi banget. Angkanya di berapa sih kalau boleh tahu? Kalau misalnya murah itu tergantung Tempat, orangnya juga, makanannya tergantung juga tempat ya. dan makanannya. Kalau Kalau misalnya, misalnya coffee shop, coffee shop berapa? Range berapa? belasan sampai 20 ribu. Belasan tuh sudah termasuk murah. Iya, 30 ribu ke atas sudah mahal. sudah termasuk mahal ya. Oke, kalau makanan Makanan restoran di lah, kita ngomong makan di restoran. kafe aja ya? Restoran ya. 20 sampai 30 ribu. 20-30 itu sudah termasuk 40 oke. ribu ke atas mahal. 30.000, 40.000 ke atas sudah termasuk 40 ribu sensitif ke ya. atas mahal. Oke. Kalau misalnya ini enggak di restoran nih, pinggir. Dapat pernah kan? Pernah. Yang Aduh, kalau street food mah street di food. Surabaya itu bisa semurah itu loh. Ah. Kayak nasi bungkus 7 ribu, 8 ribu tuh masih ada. Aku sering banget review. Oke. Tapi sekarang Safira, ini banyak restoran. Kalau yang street food berarti kamu tanpa endorse ya berarti? Enggak juga, banyak kak street food yang endorse, jangan salah. Oh wow. Pakai endorse ya sekarang. Iya. Street Yes, food street panggil food. orang endorse. Gimana Iya, tuh? kaget kan? Itu juga Oke. kayak suami aku bahkan gak ngerti kalau aku tuh di endorse street food. Jadi dia Oke. kira aku tuh kayak konten reguler, padahal tuh orang-orang street food tuh pada endorse.
Oh dia ngecat sendiri dong berarti? Iya, padahal mereka tuh Instagram aja nggak ada. Nah, terus nge-approach-nya gimana? Apa? Nge-approach-nya gimana? Nggak approach-nya kan kontak WA, ada admin kita kan yang jawabin. Oh. Dan tuh ya banyak banget. Ya, kayak bakso, rujak cingur, macem-macem yang endorse street food. Oh, mind blowing ya. Lucu. Saya kira itu Kafe-kafe gitu kan. iya, kalau street food itu dibantu sama food blogger untuk food blogger bisa dapat konten terus. Ya kan? Terus sama juga ya sekalian bantu ya mungkin ya, lokal ya. Oh. Ya ada yang endorse, tetap ada yang kita bantu juga sih. Cuma ya yang endorse sudah banyak banget akhir-akhir ini. Kenapa? Yes, of course. Ya, itu Oh, sih. Jadi harga kita iya, beda-beda, iya. beda-beda semuanya loh. Boleh, Jadi kalau boleh, misalnya boleh. event itu beda, brand beda, cafe beda, Street food beda street food ya? beda lagi Red dong. cardnya of masih course. beda ya? Masih beda. Oke. Berarti bener asik juga ya, baru tahu ya. Ternyata street food itu Berarti itu street food kayak di Kodam gitu juga. Apalagi di Kodam, Sumpah- itu kita sumpah. sudah mentamatkan Kodam, itu endorse semua kalau yang di Kodam. Kodam itu minta di ini. Kodam itu endorse semua konten kita Endorse di Kodam. Semua. Ada dimsum mentai viral, tau gak sih? Itu endorse. Banyak banget sih yang endorse, macam-macam. Oh itu aku kira review Iya, Biasa. organik ya. biasa, organik, orang pengen review aja. Oke, ini sesuatu ya. This is interesting, ya. Ya soalnya pikirannya, oh ini dibantu ini gitu kan. Iya, soalnya setahu kayak kafe-kafe kan paling banyak kan. Ya. Tapi Safira, pernah nggak bantu street food yang nggak ada duitnya, kamu bantu untuk review? Pernah nggak? Oh ini kasihan nih bapak ini. Oh sering Aku review banget aja. kak, sering juga. Coba yang kayak diceritain dong, gimana ceritanya? gitu. Ada sih satu yang lumayan berkesan menurut Yes, aku. boleh, Jadi boleh, ada boleh. penyetan di dekat kantor aku kan. Di dekat kantor kita tuh ada penyetan. Terus awalnya tuh kayak cuma jual di pinggir jalan gitu ya, cuma kayak ya udah bangun tenda gitu kan. Ya. Terus karena aku viralin, tiba-tiba dia tuh udah masuk ke ruko. Loh, Oh, kok pindah ke ruko nih? Ruko. Jadi dia tuh jualan di depan ruko gitu. oke. Terus abis itu aku baliklah ke sana. Terus kayak sambil dia bilang kayak berterima kasih sama aku karena dia itu merantau kan dari Jawa Barat ke sini Ya, tuh jualan ya. penyetan. Penyetan. Terus akhirnya karena aku viralin jadi banyak orang yang tahu penyetannya dia sampai akhirnya dia tuh bisa sewa ruko. Sampai sekarang masih di ruko. Terus itu kayak bilang terima jalan kasih. mana itu? Di Beratang, daerah Beratang. Beratang, deket sini dong. Iya, kantor kita di Beratang. Bentar. Kenapa waktu itu Syafira mau bikinin kontennya dia? Karena emang enak penyetannya. Jadi aku tuh suka Oh. penyetan sambal pencit terus ngambil-ngambil sendiri. Bukan karena kasihan ya? Kalau kasihan sih enggak ya pas itu. Karena enak dan ini layak untuk Dipromosikan. review. Iya, ya orang-orang tahu harus. Oke, itu apa sih yang buat Safira mau penyetan itu bisa direview gratis? Seenak apa? Seenak apa? Coba, mungkin ada tahu nanti ada Keunikannya gitu. pembisnis owner. Karena Apa kayak itu konsepnya maksudnya? itu kayak prasmanan gitu. Prasmanan, oke. Terus Ah. sambalnya itu bisa ambil sepuasnya. Oh, sambalnya ambil Bisa sepuasnya. ambil sepuasnya, terus sambal pencitnya tuh enak. Oh, Bisa sambal ngambil-ngambil enak. sendiri, harganya juga pas itu murah. Sekarang Pas katanya lebih itu? mahal, Pas itu. karena di ruko Soalnya ya. beda ruko. Beda ruko. Jadi lebih mahal dikit lah. Oh. Ya itu aja sih. Terus orangnya juga baik banget. Coba nggak sih kok? Coba sih boleh nanti Harus kasih tahu yang dicoba, namanya. ya. Kalau yang review karena kasihan sebenarnya juga ada sih. Kayak kita suka nge-review orang-orang yang kayak misalnya bapak-bapak tua jualan Iya gimana kayak tuh, gimana gitu-gitu. tuh? Kayak beberapa kali sih, cuma aku lupa juga. Itu pernah juga ya? Pernah. Efektivitasnya juga bagus ya untuk bapaknya Bagus juga sih, ya? ada yang sampai ada kayak apa sih itu ada orang yang open donasi juga deh buat bapak tersebut. Bukan lewat aku Oke. tapi Itu bapaknya maksudnya udah tua? udah tua tetap jualan. Masih jualan di sepeda, Ya, motor, ya kayak sepeda. gitu. Akhirnya dikasih motor. Orang-orang buat donasi buat bapak itu sih pas. Kira-kira dari Syafira sendiri ada visi misi nggak untuk masalah ke situ? Untuk Visi- membantu banyak ya, manusia. ya niatku sebenarnya dari awal kan emang nggak yang cari uang kan buat Oke. jadi influencer ini. Jadi aku pingin Berdampak fokusnya aku lah ya. pingin ngebantu orang-orang di sekitar aku. Berdampak positif ya? Oh ya, dampak positif itu aja. Makanya aku juga di sosial media nggak mau buat drama. Menurutku unnecessary. Yes. Kayak menurutku di dunia ini kan cuma bentar ya kak ya. Oh Ya iya. serius, aku Betul, tuh ngomong betul, serius. betul. Kita tuh di dunia Keren, cuma keren, bentar. keren. Kayak ngapain sih dibuat ribut sama Aneh-aneh. orang, buat dendam sama orang kayak. I mean we can die tomorrow gitu kan. Ya. Kayak ngapain buat ngisi dengan penuh kemarahan, kebencian itu menurut aku nggak penting.
Betul betul. Yang mendingan kita buat ngebantu orang lain, ya buat baik-baik aja lah. Baik-baik aja lah, nggak usah tukaran-tukaran ya. Iya, serius. Aku nggak pernah. Maksudnya kalau misalnya ada yang ngajak ribut sama aku ya terserah lo. Aku nggak bakal ikutan, nggak bakal nanggepin Nggak gitu loh. nanggepin ya. Bisa gitu ya. Aku kalau kalau misal nih, kamu kayak di apa ya? Anggapannya di toil dulu. Terus kamu nggak bakal nganggep gitu? Nggak. Wow, keren ya. Nggak penting. Nggak worth my energy. Mendingan Yes, fokus yes, sih yes. buat Karena nge-review memang resto-resto yang seharian Yeah. ini jadwal visitku udah banyak banget. Jadi kayak Nah itu ngatur schedule-nya gimana dulu? ya diatur aja sih Kak. Aku biasanya visit bisa sampai 5. 1 hari? Wow. Visit resto. Ya udah dijalanin aja. Setiap Kelar hari. kok pasti. Berarti kan makan terus dong? Iya, tapi makannya ya kalau misalnya udah tahu visitnya banyak gitu ya dikit-dikit. Makanya cobain. dikit-dikit aja ya. Heeh. Makanya badannya masih oke nih. Ngejim. Ngejim, aku lari juga sih. Kayak Oh, lari sih yang paling bikin iya, kurus. iya. Tapi oke, untuk menjadi food blogger itu berarti kan juga ada ininya ya. Tentang kesehatan juga ada hubungannya juga ya berarti. Ya Kayak ampun, kolesterol aku tinggi banget, serem banget. Woy, aku mau ke dokter sih. Iya kan? Iya. Betul ya? Akhirnya kalau dulu sih enggak, maksudnya kan kayak badan aku kan kecil ya. Ya. Kayak nggak nyangka dong pasti kalau kena kolesterol. Yes, Tapi yes, barusan yes. aku tuh di endorse sama lab. Dan akhirnya aku tahu kalau kolesterol aku tuh tinggi banget guys. Sumpah. Aku harus ke dokter sih untuk mencari obatnya. Antisipasinya gimana nih coba? Ya kayak buat teman-teman semua sih aku kasih info aja kalau yang hobi kulineran emang harus rutin check up sih. Check up ya, karena Daripada tiba-tiba boom, apalagi kan makanan zaman sekarang tuh nggak se-healthy zaman bapak ibu kita dulu yang makannya tuh sayur-sayuran, kita kan suka goreng-gorengan, santan, dan bakar-bakaran, yang manis-manis, gula, ya. gula, cakes. Iya itu tantangan berat juga loh ya, karena juga kita juga harus concern sama kesehatan ya. Betul. Oke. Jadi itu waktu nge-review makan satu sop doang gitu. Ya juga sih ya, pasti kan kayak beberapa kali ya buat mastiin rasanya tuh apa sih. Cuma ya nggak ngabisin full plate gitu. Ya, nanti next selanjutnya nggak bisa makan nanti Nggak bisa, coba. benar. Nanti kita Apalagi 7 visit ya, sekali makan kan ini nggak bisa ngerasain tiba-tiba udah kenyang. Penilaian selanjutnya nggak objektif ya, nanti. kurang objektif benar. Nanti jadinya mual, munak karena kekenyangan Secara jadinya. tidak langsung jadi ini kayak jurinya MasterChef. Oh iya benar. Ya jadinya MasterChef nggak mungkin dihabisin semua kan, cuma Nggak sekali tembak aja. Pingsan saya. Oke, ini udah agak lama ya kita ngomong asik banget nih sama Safira ini. Oke, ada fakta-fakta mungkin yang bisa dibongkar ke tim, ke siapa audiens ya. Di dunia kuliner itu dark side-nya apa sih yang mungkin bisa dibongkar, kayak jangan terlalu percaya sama ABCDE, yang harus kamu lakuin itu seperti ini untuk mempercayai satu media gitu. Tips and triknya, oh ini media bener nih reviewnya, oh ini ada media yang nggak bener reviewnya gitu. Kalau dari aku sih nggak ada ya. Lebih ke kalau misalnya ada suatu brand mau endorse, kalian harus pastiin nih KOL ini tuh cocok dengan style kalian. Yang kalian mau tuh kayak gimana. Gak semua brand mungkin cocok sama aku. Dan juga ada brand yang gak cocok sama si B gitu. Sama kalau misalnya makanan ya kalau bisa endorse-nya tuh ke influencer makanan juga. Terus kalau misalnya beauty ya endorse-nya ke influencer beauty ya sesuai dengan niche masing-masing. Keren. Tapi gak ada salahnya juga kalau misalnya kalian mau ke makro KOL, karena kan kalau Queen RSBY ini kan makro karena followersnya kan lumayan banyak untuk di daerah kan, misalnya kan kayak spesifik Surabaya followers aku hampir 700.000, ya banyak banget. Itu banyak itu, nggak kecil, banyak. Nah itu bisa sih, baru bisa buat yang lebih cross, misalnya kayak fashion endorse ke Queen RSBY itu mungkin masih sudah bikin trendsetter lah, sudah bukan ngikutin tren kan kalau udah followers gitu. Oke, nice, keren. Oke, sebelum kita tutup ya, karena udah banyak banget nih, kalau bisa dilanjutin bisa 2 jam, 3 jam nih, seru banget nih sama Safira. Harus buat part 2 berarti buat part 2 ya. Oke Safira, berarti kesimpulannya hari ini untuk pembisnis owner tadi udah dapat ya, pembisnis owner, terus untuk audiens juga dapat juga ya, tapi boleh nggak dikasih kesimpulan terakhir untuk pembisnis owner sama audiens yang bisa dipercaya, misal audiens nih ngeliat review ini bisa dipercaya apa enggak omongannya dia, itu caranya gimana bedain yang palsu sama asli ya. Yang pertama tadi untuk pembisnis owner dulu aja. Untuk bisnis owner harus tetap semangat ya, harus tetap konsisten.
Terus banyak belajar juga gimana caranya menentukan KOL yang tepat mungkin. KOL yang tepat. Boleh nggak tuh kasih tips sedikit di Tips situ? and triknya ya tadi ya sesuai dengan niche, niche kalian, style kalian. Terus pilih influencer yang nggak banyak gimmick, karena yang nggak banyak gimmick bisa dipercaya. Asik. Gimmicknya apa tuh coba? Gimmicknya apa tuh? Loh ya kan kalau kelihatan kan kalau yang suka buat drama itu pasti banyak pakai gimmick. Oke, betul. Banyak hatersnya juga lah ya, pasti yang bikin drama juga ya, juga. Pasti kan. Ya. Terus apa lagi? Nggak ada sih. Udah itu aja ya. Oke. Untuk audiens? Buat audiens. Pilih-pilih video. Ya. Review yang seperti apa? Review yang tulus, yang bisa dipercaya. Pasti kelihatan kok dari personalnya, dari cara ngomongnya. Konsisten apa enggak dia bahasnya ya. Benar. Oke, itu aja. Terima kasih Syafira udah datang mampir hari ini. Thank you juga for Semangat buat inspiring banget sih hari ini. Inspiring ini kulinernya. Umur 25 udah sesukses ini. Enggak lah, masih keren. Harus berkembang terus ya. Pasti saya lihat pasti akan berkembang lagi ini. Amin. Orang bagus, nice. Ya, sukses terus Syafira. Ke depan pasti tambah sukses. Oke, kita tutup. Bye bye.